gonjang-ganjing terus tentang siapa calon pelatih tim nasional senior kita mengemuka. Terakhir bahkan muncul nama Timur Kapatse ya dari Uzbekistan, dan dia sudah mengatakan mundur dari tim kepelatihan Uzbekistan karena saat ini kan dia menjadi asisten setelah membawa sukses Uzbek ini lolos ke Piala Dunia pertama kali dalam sejarah tentunya. Kemudian posisi dari Timur Kapatse turun jadi asisten karena Federasi Sepak Bola Uzbekistan itu mengambil keputusan untuk mengontrak pemain ex pemain Italia legendaris ya, itu Fabio Cannavaro yang juga pernah menangani tim China. Nah, dia menjadi asisten tentunya agak kurang begitu oke dirasakan oleh Timur Kapatse, dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk menarik diri mundur. Itu pun seiring dengan rumor yang kencang berhembus bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI sedang membidik Timur Kapatse, dan Timur sudah menyatakan tentang bahwa dia ingin ya, dia membuka kesempatan untuk bisa bernegosiasi dengan PSSI dan menjadi pelatih kepala tim nasional kita. Tinggal tergantung bagaimana kedepannya ini, tentunya urusan bagi Federasi PSSI karena direktur teknik juga sudah mendapatkan itu ya, nama dari Timur Kapatse yang kemarin kabarnya badan tim nasional yang dipimpin oleh Pak Sumarji yang sekarang menjadi manajer timnas U22 untuk ke SEA Games, dan mengatakan bahwa salah satu nama itu sudah disodorkan ke Dirtek ya, nama dari Timur Kapatse. Nah, sebelumnya juga kan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sudah mengatakan bahwa dari 10 nama mengerucut jadi 5. Jadi 5 itu sudah tolak, nggak bisa. 5 sekarang sedang dipertimbangkan. Nah, mungkin saja salah satu di antara 5 itu adalah Timur Kapatse. Dan ketika kemarin ada kode-kode tipis-tipis yang diberikan oleh dari BTN, saya pikir wajar-wajar saja. Kalau Timur Kapatse dia pelatih yang bagus, masih muda juga, masih 44 tahun, jadi oke, saya pikir ya, masih fresh. Ya, jadi cocoklah kalau PSSI bisa mendapatkan dia. Namun dari hasil ya bagaimana obrolan saya dengan Pak Ketua bulan lalu itu bahwa kalau bicara soal pelatih, yang ketika saya tanya dari mana yang paling enak untuk ya presentasi tertinggi, kata Pak Erick itu di Eropa ya, presentasi tertinggi. Tapi bukan berarti harus dari Eropa karena kan nama Timur kan sudah mengemuka saat ini. Nah, nama-nama lain bisa saja karena sudah banyak yang berhembus kan ini, mau apa, Frank de Boer, siapapun, Philip Cocu misalnya ya yang ada. Kemudian ada Jesus Casas, ya, mulai dari Eropa, Paulo Bento misalnya, semua ada di sana. Ya itu tergantung PSSI melihat. Bahkan dengan ex pelatih yang membawa Australia juara Asia 2015, yang pernah menangani Tottenham Hotspur, membawa Tottenham Hotspur juga bisa menjadi juara di Liga Eropa setelah mengalahkan MU. Ange Postecoglou juga ini pelatih yang bagus, secara statistik rekornya, CV-nya oke. Nah, semua bisa saja. Nama-nama ini ada di dalam PSSI antara 5 nama itu. Tapi juga nama terakhir yang hari ini mengemuka ketika saya membuat konten ini, yaitu pelatih Islandia, Heimir Hallgrímsson. Katanya konon bisa untuk di hire oleh PSSI, tapi dia masih menangani Islandia kan, ikut di pra Piala Dunia saat ini ya. Setelah kalah lawan Armenia kemarin, memang namanya tadinya mau diperpanjang tapi mungkin ditunda ya, karena posisinya Islandia ada di posisi ketiga ya, dengan tergantung nanti 2 pertandingan terakhir tentunya bagi Islandia. Nah, kalau Heimir ada di antara 5 berarti sudah ada Timur Kapatse, kemudian ada Heimir misalnya ada di sana, mungkin saja Jesus Casas mungkin ya, Frank de Boer misalnya ada, yaitu nama-nama yang bisa ada. PSSI saat ini sedang hati-hati sekali menyeleksi calon pelatih tim nasional untuk tidak jatuh lagi ke lubang yang sama ketika sebelumnya memutus kontrak bagi STY, dan pada Januari awal itu setelah tanggal 6 Januari STY putus, tanggal 8 kemudian datanglah Patrick Kluivert ya, seakan buru-buru yang terjadi di sana, dan akhirnya Patrick juga tidak sampai setahun langsung dipecat lagi karena kegagalan kita di putaran keempat pra Piala Dunia zona Asia di grup B yang berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium di kota Jeddah. Kita kalah 3-2 dengan Arab Saudi dan kalah 1-0 melawan Irak. Nah, dari situ imbas karena kritik yang luar biasa ya,
hujatan dari para netizen penggemar sepak bola Indonesia yang membuat PSSI mengambil keputusan, ya, Pak Ketua Umum memberhentikan satu gerbong full Patrick Kluivert dan kawan-kawan, ya, termasuk dua asisten. Ya, kita tahu Alex Pastoor, Dani Lansat juga ikut di dalam. Ya, kemudian ada Gerald Van den Berg yang melatih di U23 yang gagal di Piala AFF dan juga di kualifikasi Piala Asia. Ya, yang U23, ya ada Van Kempen juga di U20 juga dipecat dan lain-lain, ya, pelatih fisik, ya, kemudian semua analisis itu yang ada di dalam gerbong PK itu dipecat. Sehingga mau tidak mau PSSI harus mencari pelatih baru. Ya, sayang memang melewati FIFA Matchday yang ditunggu-tunggu orang untuk timnas senior kita, tapi akhirnya tidak memanfaatkan itu. Jai Isyah dan kawan-kawan tidak bisa bermain karena dengan alasan menunggu pelatih yang baru untuk bisa menangani timnas senior. Nah, sekarang kita kembali ke pelatih kepala siapa yang akan menjadi yang paling terdepan. Ya, sementara ini kalau saya tahu, ya dengan terakhir ada Kapatse yang ada di sana. Jadi nama-nama itu masih mengapung semuanya, belum bisa dipastikan, meski sekali lagi nama Kapatse itu seakan berada di pole position kalau kita bisa melihat, ya, saat ini. Tapi ya kita tunggu saja teman-teman. Dengan saya Bung Ropan.